Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita membaca Tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah, masih ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke 94, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Qul ayyuhar rasulu, katakan wahai rasul, lil yahudi, kepada orang-orang Yahudi, alladzina, yang mereka yad'un, mengklaim, annal jannata, bahwa surga, khassatun, hanya khusus bihim, untuk mereka. Di orang-orang Yahudi mengklaim bahwa surga hanyalah buat mereka. Lizamihim, mereka berkeyakinan, anahum, bahwa mereka auliya'u Allahi, mereka adalah auliya'u, para wali Allah, min dunin nas, bukan manusia yang lain selain mereka. Ya, jadi mereka menyangka bahwa wali Allah itu hanya mereka, sedangkan selain mereka maka bukan wali Allah. Wa annahum, mereka juga berkeyakinan bahwa mereka abna'uhu, anak-anak Allah, wa hibba'uhu, orang-orang kesayangan Allah. Katakan kepada mereka, ya, orang-orang Yahudi yang memiliki klaim seabrek itu tadi, in kanal amru, in, jika al-amru, ya, perkaranya, kadzalika, seperti itu, fad'u, maka berdoalah, alal kadzibina minkum, berdoalah atas orang-orang yang berdusta di antara kalian, au min ghairikum, atau selain kalian, bil maut, doakan atas mereka kebinasaan. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur, fi da'wakum hadhihi, dalam klaim kalian ini. Jika memang benar kalian adalah, ya, anak-anak Allah, wali-wali Allah, orang-orang kesayangan Allah, dan surga hanya khusus bagi kalian, maka doakan orang-orang yang berdusta di antara kalian, ya, doakan kebinasaan. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan, dan tidak akan, yaf'alu, mereka melakukan dzalika, hal itu, abadan, selamanya. Mereka tidak akan melakukan hal itu selamanya. Ya, mereka tidak akan mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah berdusta di antara mereka. Kenapa? Ya karena mereka semuanya, ya, orang-orang yang berdusta di antara mereka itu ya mereka semuanya. Ya, kalian bilang, ya, surganya khusus kalian, kalian satu-satunya wali-wali Allah, kalian anak-anak Allah, kalian orang-orang kesayangan Allah. Ya sudah, doakan kebinasaan untuk orang yang berdusta di antara kalian. Siapa mereka yang berdusta di antara kalian itu? Ya kalian semuanya itu. Ya kan?
Kalian semuanya itu kan dusta mengatakan surga hanya khusus bagi mereka. Ya, wali-wali Allah itu hanya mereka dan seterusnya, kan dusta. Oleh karenanya mereka tidak akan melakukan hal itu selamanya. Mereka tidak akan mendoakan kebinasaan atas mereka sendiri. Lima ya'rifunahu, karena apa yang ya'rifunahu telah mereka ketahui, min sidqi, berupa kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wa min kadzbihim, sebaliknya mereka juga mengetahui kadzbihim, kedustaan mereka, iftiraihim, dan mereka mengada-ada. Ya, mereka menyadari hal itu. Ketika mereka mengatakan surga hanya khusus buat mereka, ya, wali-wali Allah itu hanya mereka anak-anak Allah, orang-orang kesayangan Allah, itu mereka sendiri sadar kalau mereka itu berdusta. Ya. Jadi kenapa mereka tidak mau mendoakan kematian, kebinasaan? Karena mereka tahu Muhammad itu benar, sedangkan mereka itu apa? Mereka sendiri itu berdusta. Ya. Mengada-ada, iftira, mengada-ada. Wa bisababi juga, kenapa mereka tidak akan mendoakan kebinasaan untuk mereka sendiri? Bisabab, dengan sebab apa yang irtakabuhu, dengan sebab apa yang mereka lakukan, minal kufri, berupa kekafiran, wal isyani, dan kemaksiatan. Al-mu'addiyah ini, dua hal yang akan mengantarkan, yakni kekafiran dan kemaksiatan ini, kedurhakaan ini akan mengantarkan ila, kepada hirmanihim, akan mengantarkan kepada apa? Terhalanginya mereka minal jannah, dari surga. Wa dukhuli, justru sebaliknya, kekafiran dan kedurhakaan mereka itu akan mengantarkan mereka dukhulin nar, ila dukhulin nar, menuju masuk neraka. Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada apa? Hari pembalasan, hari kebangkitan, beriman kepada surga dan neraka. Ya. Oleh karenanya mereka menolak. Ya, mereka tahu kalau kekafiran dan kedurhakaan itu mengantarkan kepada neraka. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui, bizzalimina, ya, orang-orang zalim, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa sayujazihim, dan Allah akan membalas mereka ala dzalika dzulm, atas kezaliman mereka itu. Ya. Jadi ketika mereka mengklaim surga hanya khusus buat mereka, mengklaim ya mereka lah sesungguhnya wali-wali Allah, maka ditantang supaya apa? Mendoakan kematian. Ya, cobalah kalian minta kematian. Ya. Mereka menolak. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzakhzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wala tajidannahum wala ta'lamanna, engkau benar-benar akan mengetahui, ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka anal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi mereka itu asyaddun nas, orang yang paling besar raghbatan, ambisinya, ya, orang yang paling besar ambisinya untuk tulil hayati, untuk ya hidup lama,
hidup panjang. Ayyan kanat, apapun itu, hadhil hayatu, kehidupan tersebut, minadh-dhillati, ya, meskipun hidup dalam adzillah wal mahanati, kehinaan, meskipun hidup dalam kehinaan dan direndahkan. Jadi orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW benar-benar mengetahui bahwa orang-orang Yahudi itu mereka orang yang paling besar ambisinya untuk apa? Berumur panjang. Meskipun harus hidup apa? Harus hidup dihinakan dan direndahkan. Hidup hina dan direndahkan. Ya. Jadi nggak ada istilah dalam mereka hidup mulia atau mati syahid, nggak ada. Sekali mana mut syahidan nggak ada. Ya. Dalam kamus mereka itu hanya ya berumur panjang saja. Ya, meskipun terhina, meskipun direndahkan, dihinakan. Bal bahkan tazidu, melebihi, apa yang melebihi raghbatuhum, ambisi mereka orang-orang Yahudi ini, fi, ambisi terhadap tulil hayat, berumur panjang. Bahkan ambisi mereka untuk berumur panjang, untuk hidup lama, itu melebihi ala, di atas raghabati, ambisi al-musyrikina, orang-orang musyrik. Ya. Persoalan ambisi berumur panjang, orang musyrik kalah dengan orang-orang Yahudi. Yatamanna, berangan siapa al-Yahudi, seorang Yahudi, an ya'isha, berangan apa? Hidup alfasanatin, selama berapa? 1000 tahun. Seorang Yahudi itu berangan untuk hidup selama 1000 tahun. Wa padahal la yubaiduhu, tidak akan menjauhkan dirinya hadzal umru at-tawilu, usia yang panjang ini, in hasala, in seandainya hasala terjadi, seandainya terwujud, ya, padahal usia yang panjang ini seandainya terwujud, la yubiduhu, tidak akan menjauhkan dirinya min, dari azabillah, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya berumur panjang kalau tidak dijauhkan dari azab Allah? Ini makna, ya, wa ma huwa bimuzahzihihi. Ma mana muzahzihihi? Ya, mub'iduhu. Mub'iduhu, menjauhkan. Ya, menjauhkannya. Padahal dia tidaklah menjauhkannya minal azab, dari azab, an yu'ammar. Ya. Untuk dia berumur panjang itu. Ya, umurnya yang panjang tidak menjauhkannya dari azab Allah. Tapi mereka tetap berangan apa? Berambisi hidup panjang, berumur panjang. Ya, apapun apa? Kehidupannya. Ya. Mau itu kehidupan terhina, direndahkan dan sebagainya. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhfa alaihi, tidak tersamarkan atasnya, syai'un, sesuatu pun, min a'malihim, dari amal perbuatan mereka. Ya, tidak ada satupun amalan yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayujazihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka alaiha, atas perbuatan-perbuatan mereka itu, bima, setimpal atau sesuai, yastahiqunahu, dengan apa yang menjadi hak mereka, minal azab, dari azab.
sesuai dengan azab yang menjadi hak mereka. Ya, itu orang-orang Yahudi. Ya, mereka selalu memutarbalikkan fakta. Ya, selalu berkonspirasi. Konspirasinya apa? Oh, surga ini hanya khusus buat mereka. Ya, mereka adalah satu-satunya wali-wali Allah, anak-anak kesayangan Allah. Ya, ngapain milih hidup di dunia, dihinakan dan direndahkan? Ya, kalau surganya khusus buat mereka, ya mendingan cepat-cepat mati masuk surga. Ya. Tapi hakikatnya ini, ayat yang ke-96 inilah yang menunjukkan hakikat mereka, ya, bahwa mereka itu punya ambisi untuk apa? Berumur panjang di dunia ini. Walaupun hidup dalam kehinaan, ya, direndahkan, ya. Walaupun hidupnya yang panjang itu tidak menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, lil yahudi, kepada orang-orang Yahudi, hina ketika qalu mereka berkata, ya, inna sesungguhnya Jibril huwa adalah aduuna, musuh kami, minal malaikah dari barisan malaikati, dari barisan malaikat. Sesungguhnya Jibril musuh kami dari barisan malaikat. Katakan kepada mereka yang mengatakan seperti itu, man kana, siapa saja yang aduan, yang memusuhi Jibril, siapa saja yang menjadi musuh Jibril, fa innahu, karena sesungguhnya, ya ini alasannya kenapa memusuhi Jibril, karena sesungguhnya dia, yakni Jibril, nazzala al-Qur'ana, telah menurunkan Al-Qur'an, ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad SAW, biiznillahi ta'ala, sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan, ya, membenarkan lima sabaqahu, mengakui kebenaran apa yang sebelumnya, apa yang mendahuluinya, min kutubillah, dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kenapa orang itu memusuhi Jibril? Karena Jibril telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang mengakui kebenaran kitab-kitab Allah sebelumnya. Wahadian ilal haq, Al-Qur'an yang hadian, membimbing, ila kepada al-haqqi, kebenaran. Wa mubasyiran, Al-Qur'an yang mubasyiran, memberi berita gembira, lil musaddiqina bihi, untuk orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Bikulli khair, berita gembira berupa kulli khair, ya, semua bentuk kebaikan di dunia, baik di dunia wal akhirati maupun di akhirat. Ya. Ini alasan kenapa orang memusuhi siapa? Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, karena malaikat Jibril membawa Al-Qur'an. Ya. Mereka memusuhi Muhammad karena Muhammad membawa wahyu untuk umat manusia. Orang Yahudi memusuhi sahabat karena sahabat membawa risalah Muhammad SAW kepada umat manusia, dan begitu seterusnya. Ya, orang Yahudi memusuhi para ulama karena para ulama, ya, membawa risalah Muhammad SAW, risalah Islam kepada umat manusia, begitu seterusnya.
Padahal di sini oleh Allah SWT disebutkan perkara-perkara yang sebaliknya semestinya tidak pantas untuk dimusuhi. Kenapa? Semestinya tidak pantas untuk dimusuhi. Lawang Al-Quran itu mengakui kebenaran yang ada di dalam Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab Allah. Al-Quran itu merupakan petunjuk, pembimbing. Al-Quran itu merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Itu hal-hal yang bukan sebab untuk pantas dimusuhi. Justru sebaliknya, mestinya dibela, mestinya ditolong, mestinya dibela, mestinya ditolong. Kalau ada orang yang menyebarkan perkara yang membimbing manusia, mencerahkan kehidupan manusia, memberi berita gembira kepada manusia, mestinya ditolong atau dimusuhi? Ditolong mestinya. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala ini mempermalukan orang-orang Yahudi di sini dalam ayat ini. Orang Yahudi tidak bisa membedakan mana yang layak ditolong, mana yang mestinya dimusuhi. Tidak bisa orang Yahudi membedakan itu. Ya. Kenapa? Karena hizbiyah, asabiyah, ya, karena fanatisme kepada bangsanya, kepada kesukuannya yang kuat. Kemarin sudah kita bacakan hasadan min indi anfusihim. Ya, ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Man 'adallaha, siapa saja ada yang memusuhi Allah wal malaikatahu, dan memusuhi para malaikat Allah, wa rusulahu, dan memusuhi utusan-utusan Allah, minal malaikati, baik dari kalangan malaikat, awil bashari, atau dari kalangan manusia. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan manusia. Wa bikhasatin, secara khusus, al-malakani, dua malaikat, Jibrilu, yaitu Jibril, wa Mikalu, dan Mikail. Siapa yang musuhi Allah dan malaikatnya, siapa yang musuhi rasul-rasulnya dari kalangan malaikat manusia, terlebih malaikat Jibril dan Mikail. Li'annal yahuda, kenapa? Karena orang-orang Yahudi za'amu, berkeyakinan, anna Jibrila, bahwa Jibril aduhum, adalah musuh mereka. Wa Mikala, sedangkan Mikail waliyuhum, ya, pembela mereka, ya, sahabat mereka. Ya, jadi menurut mereka Jibril itu musuh, Mikail itu sahabat. Maka di sini disebutkan secara umum siapa saja yang memusuhi Allah dan para malaikat serta para rasul, termasuk juga memusuhi Jibril ataupun Mikail, ya, siapa saja. Fa'alamahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka, anahu, bahwa man ada, siapa saja yang memusuhi wahidan minhuma, salah satu dari kedua malaikat itu, faqad adal akhar, artinya dia telah memusuhi al-akhar, yang lain. Ya, siapa saja yang memusuhi salah satu dari dua malaikat itu, berarti dia memusuhi dua-duanya. Siapa yang memusuhi salah satu dari dua malaikat itu, berarti dia memusuhi dua-duanya. Wa adallah aidan, bukan hanya itu, ia juga ada memusuhi Allah aidan juga. Kenapa? Fa innallaha, karena sungguhnya Allah aduun, adalah musuh, lil jahidin, bagi orang-orang yang ingkar, ma, terhadap apa yang anzala, yang dia telah turunkan, ala rasulih Muhammadin SAW, kepada Muhammad rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di siapa yang memusuhi Jibril, ya, dan menganggap Mikail itu sahabatnya, berarti dia memusuhi Mikail juga. Siapa memusuhi Mikail, berarti dia juga memusuhi Jibril, bahkan memusuhi seluruh malaikat, memusuhi seluruh rasul, dan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
memusuhi salah satu dari malaikat itu apa? Kekufuran. Makanya Allah katakan di sini apa? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Memusuhi salah satu dari malaikat, ya. Memusuhi salah satu dari rasul-rasul Allah. Ya. Maka itu adalah apa? Kekafiran. Itu adalah kekafiran. Ya, itu adalah kekafiran. Allah sebut kekafiran di sini. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah menyebut itu sebagai kekafiran. Wallahul musta'an. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.